30 menit sebelum laptop dipakai itu akan kami setting. Jadi begitu peserta itu satu klik selesai, itu langsung nilai itu muncul. Kami jangan khawatir ya, soal itu biasanya acak. Jadi kalaupun itu lirik sebelahnya dijamin lah. Peserta itu akan menandatangani pernyataan yang kalau kita namanya fakta integritas gitu ya Pak, bahwa di antaranya mereka akan menerima hasil itu secara sukarela. Jadi ketika mereka mendaftar sebagai peserta, itu berarti mereka akan sukarela juga akan menerima hasil. Biasanya mana misalkan, itu ada ketentuan begini, kalau ada nilai sama, itu akan dilihat background pendidikannya. Kami harus menggunakan fakta integritas dengan rektor. Artinya membuat soal itu karena sudah mengenai fakta integritas sehingga harus bertanggung jawab. Ketika kami membuat soal pendidikan itu tidak boleh fail. Itu saja tidak boleh. Nilai itu boleh dapat 100, boleh dapat 90, 80, 70, boleh. Nanti akan dibawakan di situ. Ini karena ada untuk transparansi tidak kebohongan. Kami menggunakan hasil jawaban itu dikoneksi dengan scanner. Kita datangkan dari kepolisian, dari tim IT-nya kepolisian untuk mengecek scanner kamera. Setelah soal ini dipakai, artinya sudah selesai dikerjakan, kemudian hasilnya sudah diumumkan dan tidak ada problem, semuanya sudah selamat dan sudah. Soal itu harus dibawa pulang lagi, Bapak Ibu. Kami bawa pulang lagi ke UNER dan soal itu hari itu juga ditanda jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami bisa datang ke sini, sampai ke sini. Matur suwun juga Pak Denny yang menginisiasi. Padahal semua camat di Tuban belum ada yang menginisiasi. Luar Bu, biasa. pokoknya ke Jatirogo. Siap Pak Denny gitu ya. Belum tahu saya Jatirogo itu gimana gitu. Karena waktu itu kami tidak sampai sini. Juga Pak Camat yang baru, walaupun Pak Camat yang baru masih nanti kenalannya jam 1, tapi nampaknya sudah klik dengan Pak kepala desanya gitu. Bahkan kalau ngopi-ngopi bareng gitu. Oke, matur suwun dari 10 desa di Jatirogo, Pak Kadesnya akan mewakili, juga dari 5 desa di Kedua, Pak Kades ada yang mewakili. Terima kasih sekali kami diberi kesempatan. Mungkin gini, kami akan memperkenalkan diri dulu. Siapa sih Erlangga Assessment Center? Katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal kan nanti sayang. Kalau sayang kan kami nanti berkali-kali di telepon agar datang ke sini. Atau bapak-bapak ibu kantoran ke UNER nanti. Nah itu yang kami harapkan. Kami senang sekali nanti kalau ada yang berkenan untuk taruh di UNER. Mungkin ini adalah sekilas sedikit saja kami berkenan, tapi mungkin kami sambil berjalan gitu. Akrab. Ini Erlangga Assessment Center. Jadi kami akan memperkenalkan diri. Ini adalah presentasi yang kami presentasikan tanggal 10 Mei di depan para camat se-Kabupaten Tuban. Jadi Erlangga Assessment Center itu adalah unit di bawah UNER. Jadi Universitas Erlangga. Monggo ada putra putrinya kuliah di UNER, tetangganya, keponakannya, atau saudara, mungkin ada di UNER gitu ya. Jadi rektor UNER itu membentuk lembaga khusus untuk asesmen. Asesmen itu kalau bahasa awamnya apa gitu? Tes, ukuran, tes ya gitu. Nah ini saya skip saja, nanti biar yang banyak kita diskusi aja. Karena ini ringkasannya ada di sini, jadi Bapak Ibu sudah kami bagikan papan profil ya, papan profilnya Erlangga Assessment Center biar mengenal kami ini siapa, gitu ya. Kemudian ini di sini sudah di skip saja. Struktur
organisasinya, ya Bapak Ibu, ini jadi kami ada Ketua Erlangga Assessment Center, kemudian ada sekretaris, kemudian ada koordinator bidang TPA, ada koordinator assessment dan koordinator kerjasama. Dan Miko, ada Prof Nurul, ya, ada Prof Nurul di atas, itu adalah Ketua Erlangga Assessment Center, Miko beliau Prof Nurul. Kemudian ada saya, sekretaris Erlangga Assessment Center, kemudian ada Pak Ilham, kemudian ada Pak Erlangga, ada Pak Farid. Pak Ilham dan Pak Farid sebenarnya ingin sekali ikut ke sini, tapi beliau hari ini harus ke Jakarta. Ada proyek dengan asesmen dengan Kementerian Luar Negeri, jadi terpaksa kami bagi tugas. Kemudian Pak Erlando kebetulan ada hari ini ada tamu dari Freeport, jadi kami harus berbagi tugas ya. Saya dan Prof Nurul pengennya kesini, harus kesini gitu, nggak ada tamu Freeport saya tinggal gitu ya. Ini ada jasa layanan gitu ya, ini pas skip saja Bapak Ibu. Ini ada jasa layanan gitu ya. Nah ini adalah foto-foto pada saat ini adalah prospek kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu ada semua di ini profil ini gitu ya. Ini adalah prospek kerjasama. Di antaranya adalah salah satunya adalah tes perangkat desa. Nah, ini salah satu kerjasama kami gitu ya. Jadi kalau Erlangga Assessment Center itu ditugasi oleh rektor itu internal dan eksternal, Bapak. Internal dan eksternal. Kalau tugas internal kami adalah mengetes atau mengasesmen calon dosen. Nah, calon dosen yang mau datang ke UNER itu tesnya di tempat Erlangga Assessment Center. Atau misalnya untuk pegawai UNER yang mau naik pangkat ya, para teknik-teknik dan pegawai UNER yang mau di rolling itu juga enaknya tesnya di Erlangga Assessment Center. Kemudian untuk mahasiswa untuk tes kesiapan belajar itu kita tes dulu. Dan kemudian kalau keluar, tugas kami keluar adalah kerjasama dengan pihak baik swasta maupun pemerintah daerah. Swasta kami sudah bekerjasama dengan Freeport, kemudian dengan Bank Jatim, BPR, kemudian dengan Takerin ya, Takerin kemudian kami juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mengasesmen murid-muridnya, ya murid-muridnya SMA. Kemudian kami dengan pemerintah daerah juga misalnya dengan Bank Jatim, dengan PDAM, kemudian juga dengan pemerintah daerah ya dengan Maju, Bojonegoro tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Itu antara lain adalah bentuk kerjasama kami ya, kemudian ini mitranya. Ya. Nah, kenapa sih kok harus dengan Erlangga Assessment Center? Nah, kami kan biasa di Pak harus pamer dulu ya, nah, pamer dulu. Nah, menggunakan Erlangga Assessment Center untuk menceritakan integritas, profesional dan pelayanan yang tadi ternyata kita sudah sepakat dari awal waktu kami dengan bertemu dengan Bapak Camat itu kami sudah ditantang bisa berintegritas apa enggak. Nanti soalnya kalau bocor bagaimana? Wah, tanggung jawabnya bagaimana? Jaminan kepastiannya bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau dari situ kami mereka dicurigai di Bapak Ibu. Kami senang. Justru kami itu senang kalau dicurigai. Ya, kalau Bapak Ibu mencurigai kami berarti kan Bapak Ibu pengennya yang transparan. Bapak Ibu pengennya yang jujur. Karena yang berintegritas, akuntabel, gitu ya. Nah kemudian asesmen dapat dilakukan di lokasi maupun di kesana, ya, kemudian itu juga bisa. Ya kami skip ruangnya. Erlangga Assessment Center punya ruang sebenarnya Bapak Ibu, bisa memuat sampai 500 peserta. Jadi kita punya ruang. Monggo nanti Bapak Ibu bisa kami atur ya satuan pindah ke Erlangga Assessment Center. Kemudian lokasinya berada di tengah kota, jadi mudah diakses. Ya di lingkungan kampus B, Jalan Erlangga, Surabaya. Nah itu teknis pelaksanaan. Ini kami bercerita dulu. Teknis pelaksanaan tes perangkat desa yang pernah kami lakukan. Nah, tapi yang sesuai dengan yang di Bojonegoro, yang ditubah itu yang mana? Jadi ada skema yang namanya paper base. Paper base itu tesnya offline. Tesnya offline.
tesnya offline itu jadi pakai itu deh kurang-kurangnya ada ejekannya deh. Kemudian kami koreksinya ini karena agar untuk transparansi tidak ada kebocoran. Kami menggunakan hasil jawaban itu dikoreksi dengan scanner. Ini yang pernah kami lakukan, kami bercerita yang pernah kami lakukan dengan scanner. Scanner kami adalah scanner standarnya tes UTBK, standarnya tes masuk perguruan tinggi. Scannernya teknologinya baru, cepat, gitu ya. Nah ini hasil tesnya bisa langsung dilihat. Jadi selama ini bisa langsung, tesnya itu scanner, nanti langsung bisa dilihat hasilnya dan disaksikan. Jadi tidak ada namanya sembunyi-sembunyian. Scanner melibatkan kepolisian juga disaksikan oleh media, disaksikan oleh peserta tes, program peserta tes. Jadi langsung scanner, kemudian hasilnya langsung dikeluarkan di monitor. Itu langsung. Jadi ini adalah cara agar tidak ada kebocoran. Karena scanner kan tidak ada, insya Allah tidak ada errornya. Scanner ini ya, kemarin waktu di Jakarta sudah dites oleh tim dari kepolisian. Ya, jadi panitianya karena mungkin lupa, dan curigai jangan-jangan scannernya ini jawabannya sudah ada di scanner. Jangan-jangan pesertanya sudah ada yang nanti nilainya tinggi yang mana, sehingga tidak percaya. Silakan kita datangkan dari kepolisian, dari tim IT-nya kepolisian untuk mengecek scanner kami. Jadi sudah dicek dan hasilnya oke, ini scannernya bersih, gitu ya. Jadi ini adalah dari human error karena dengan alat. Kemudian lanjut, cara yang kedua yang pernah kita lakukan itu adalah menggunakan CBT. CBT itu tesnya bukan paper based, jadi dengan komputer di lab komputer. Lab komputer itu juga bisa tesnya, kita yang datang ke desa. Nah, nanti desa yang menyiapkan lab komputernya. Lab komputer biasanya di sekolah. Di sekolah SMP SMA yang menyelenggarakan UNAS. Kalau sekolah yang menyelenggarakan UNAS itu lab komputernya standar. Ya, kami datang sehari sebelumnya untuk memastikan semua peralatan lengkap. Atau, ya ini contohnya kalau Jombang itu sukanya datang ke UNER. Karena enak datang ke UNER aja, jadi panitianya tidak dituduh macam-macam. Kata jadi mau nanti skemanya seperti apa? Panitia tidak dituduh macam-macam, silakan datang ke UNER. Nah, kemudian tes komputernya ini datang ke UNER. Kalau datang ke UNER, ini kami berikan kemudahan Bapak Ibu, kami siapkan perangkat komputernya, sudah kami siapkan 5 laptop, namun karena ada kalanya yang saya membantu, ada orang yang kalau tidak pakai laptopnya sendiri, itu bingung. Saya aja kalau pakai laptop sudah ganti laptop orang lain, saya bingung, karena terbiasa ya mungkin iPad-nya. Sehingga kami perbolehkan membawa laptop, tapi ada standarnya. Laptopnya harus berstandar standar laptopnya Windows 10 atau nah kemudian 30 menit sebelum laptop dipakai itu akan kami setting. Di setting apa namanya? Aplikasi SEB. Jadi laptop itu kami setting aplikasi SEB, yaitu laptop itu tidak bisa untuk membuka apapun selain tesnya itu. Itu yang agar tidak soalnya juga tidak bocor karena peserta boleh membawa laptop tapi laptopnya akan kami setting aplikasi SEB. Jadi pada saat mengerjakan soal tidak bisa balik. Nanti saya tak tanya Mbak Putri, ini jawabannya apa? Itu tidak bisa. Sehingga semua sudah kami antisipasi. Itu kalau tes pakai CBT. Ya. Kemudian pakai tes CBT ini kami antisipasi lagi. Jadi begitu peserta itu mensubmit, klik selesai, itu langsung nilai itu muncul. Jadi peserta saat itu juga itu bisa melihat nilainya masing-masing. Jadi tidak ada rekayasa
Nah, ini kalau tes pakai komputer pun kami bisa men-setting ini pakai inovasi auto protectoring kamera APC. Ini kemarin yang diminta di Bojonegoro dulu, ya. Bojonegoro meminta saking pokoknya punya transparan bersih ya, ya. Kami juga menyiapkan ini APC. Jadi ini sampai peserta itu kita kamera ya dari sudut depan sampai kiri sampai ya biar tidak tengok leleng. Tapi jangan khawatir ya, soal itu biasanya kami acak. Jadi kalaupun itu melirik sebelahnya dijamin nggak sama. Soalnya dijamin nggak sama. Kami acak semuanya. Ngaten acak. Jadi jangan khawatir ya. Masih nanti disampaikan ke peserta walaupun sebelahnya melirik jarnoy. Contoh-contohnya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini adalah fasilitas ruang di tempat kami. Yang ini adalah tempat ruang ini adalah contoh tes kemarin tes Freeport. Jadi Freeport itu membuka pabrik baru di Gresik. Perlu sekitar 2.500 karyawan dan mereka kerjasamanya dengan AAC India, Lembaga Assessment Center. Ini pada saat tes wawancaranya, ini tempatnya di kami. Nah ini juga ketika tes, kemudian nah ini tes mana desa kali ini Bapak Ibu. Ini yang komputer, ini yang saya ini digital. Ya. Nah ini kalau tesnya di ruang kami, ini adalah panitia desa. Jadi panitia desa, kalau pada saat pesertanya tes, panitia desa kami siapkan ruang. Ini panitia desa di sini, kami siapkan ada audio visual, jadi boleh bisa YouTube-an. Ya, kemarin ada yang bisa melihat ini ya, nonton nobar, ya itu ya. Ada juga yang dangdut pantura, itu pokoknya ada di sini. Jadi panitia kami siapkan di sini. Oke? Nah, ini adalah ruang kami, ya. Kantor kami ada di Airlangga Syariah Entrepreneur and Education Center. Ini gedungnya Bapak Ibu. Gedungnya kami berada di sini di lantai 11. Kemudian ini di dalamnya fasilitasnya seperti ini. Ini yang ruangnya bisa menampung 500 peserta. Jadi kami siap sekali kalau misalnya ada proses asesmen kita ke sana. Nah, kita bisa menampung sampai 500 peserta. Kemudian ini labnya kalau pakai komputer. Kemudian ini ruang-ruang kecil yang dipakai kalau untuk hanya 30 peserta, 20 peserta, gitu. Ini adalah tempat kami. Nah ini adalah tim kami. Di antaranya ada yang ikut, ini Mas Rafid. Ya ini adalah timnya bersama Pak Farid, tim IT kami. Kemudian juga ada Mbak Dinda. Mbak Dinda ini yang selalu update IG kami. Jadi untuk sosial marketing yang keluar juga ada Mbak Sasa, itu bagiannya uang. Ini ada sekalian. Yang ini yang dua ini saat ini kami tugaskan sedang mengawasi kegiatan aktivitas. Nah, Bapak Ibu perkenalan dengan kami. Nah, monggo terkait dengan tes perangkat desa, kami tentunya berharap bahwa kita bisa bekerja sama. Tentunya kerjasamanya tentu dalam satu visi dan misi. Kesamaan, kesepakatan, ya. Kalau kita akan pihak ketiga itu adalah membuat soal, tentunya kalau di tempat kami Bapak Ibu mungkin kami bercerita sedikit. Pembuatan soal itu kami harus tanda tangan fakta integritas dengan rektor. Artinya pembuat soal itu karena sudah mengalami fakta integritas sehingga juga harus bertanggung jawab. Kemudian pendistribusian soal itu biasanya ini kami bercerita pengalaman ya Bapak Ibu, nanti yang dengan yang seperti apa. Pendistribusian ada beberapa daerah, beberapa kabupaten kota yang meminta sehari sebelumnya soal harus nyampe karena mereka takutnya nanti terlambat, sehingga sehari sebelumnya soal sudah kami distribusikan, kemudian disimpan di polsek ya, beberapa kali kita simpan di polsek. Jadi kemudian ada saksinya, kunci juga aman, semuanya aman, ya. Itu yang pertama. Alternatif pertama. Kemudian ada juga beberapa kabupaten yang meminta tidak mau disimpan-simpan, langsung
Ya, jadi kami berangkat dari Surabaya. Kami sudah punya SOP Bapak Ibu. Ketika kami membawa soal mendistribusikan itu tidak boleh mampir, minum saja kami tidak boleh. Itu sudah standarnya dari kami. Kami langsung ke lokasi, jadi kami tidak boleh mampir. Kemudian kami harus tetap menjaga soal ini tetap harus dalam pengawasan kami. Tidak boleh satu detik pun lepas dari pengawasan kami. Karena setelah soal ini dipakai, artinya sudah selesai dikerjakan, kemudian hasil tes sudah diumumkan dan tidak ada problem, semuanya sudah, setelah kalau sudah, soal itu harus kami bawa pulang lagi Pak, Bapak Ibu. Kami bawa pulang lagi ke UNED dan soal itu hari itu juga itu kita hancurkan. Jadi kita hancurkan pakai mesin penghancur. Artinya soal itu tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah beredar. Jadi insya Allah itu yang kami lakukan selama ini. Jadi kalau ditanya bagaimana kami menjamin soal itu aman, itu selama ini yang kami lakukan seperti itu. Nah, monggo kami berharap hari ini kita banyak diskusi. Intinya kan semua itu bisa dikomunikasikan. Tentunya yang kita sama-sama ingin yang terbaik, mendapatkan SDM yang terbaik. Nah, kan Bapak Ibu, monggo kalau ada yang didiskusikan, saya boleh izin duduk lagi. Karena begini Bapak Ibu, jangan sampai nanti kemudian panitia itu kemudian salah menghitung. Jadi jangan sampai salah menghitung. Nanti kena panitianya, kadesnya kena, jatuh-jatuhnya Pak Camat nanti yang kena. Jadi monggo nanti kita ini untuk simulasi. Jadi kita buatkan kalau memasukkan 0,6%, kemudian 25%, nanti kita simulasi Bapak Ibu. Jadi karena ini pengalaman ada kabupaten, tidak ada saya sebutkan ya, itu hanya 2 saja itemnya. Tes tulis itu 60%, wawancara 40%. Itu saja ternyata panitianya bingung bagaimana persentase ini itu bagaimana, sehingga itu kemudian pemahamannya itu kami harus diskusi yang dimaksud 40% dan 60% itu seperti apa. Ada pemahaman yang ada Bapak Ibu. 40% 60% itu berarti nilainya paling tinggi itu 60 dan 40, bukan begitu. Itu adalah persentase Bapak Ibu. Ya, bukan 60 itu nilai tulisnya maksimal 60, wawancara maksimal 40, total 100, itu bukan seperti itu. Ini adalah persentase. Ya, nilai tulis boleh dapat 100, boleh dapat 90, 80, 70, 60 boleh. Nanti akan diprosentase. Kita gunakan rumusnya nanti monggo kami siapkan waktu untuk istilahnya bukan pendampingan gitu. Apa namanya? Konsultasi. Nah, si orang konsultasi harus lagi proposalnya itu menulis Bapak. Ada konsultasi gratis untuk simulasi nilai. Sehingga jangan sampai salah nih Bapak Ibu nanti memasukkan nilai. Nanti ada peserta yang pintar tahu loh kok salah nilaiku. Waduh, nanti bisa berita kemana-mana nanti. Nanti berita kemana-mana. Nanti di Gus Imam nanti insya Allah untuk persentase akan kami berikan waktu untuk konsultasi. Bapak-bapak sekalian, ini yang kami lakukan di semuanya. Nanti peserta itu akan menandatangani pernyataan yang kalau di kita namanya fakta integritas gitu Bapak, bahwa di antaranya mereka akan menerima hasil itu secara sukarela. Jadi ketika mereka mendaftar sebagai peserta, itu berarti mereka akan sukarela juga akan menerima hasilnya. Jadi itu nanti pernyataan yang harus mereka tanda tangan di awal. Itu alhamdulillah sampai dengan sekarang itu alhamdulillah. Bahkan menurut saya
pernah kita di satu tes itu karena menggunakan CBD itu Pak Arif, CBD itu selengkap itu sesuai permintaan ya Pak Arif. Setelah selesai itu nilai langsung nampak di layar Pak. Iya. Nah nampak di layar itu untuk menjadi Pak agar namanya tes itu kan ada aja ya Pak Arif. Itu kami minta untuk semua itu foto hasil akhir. Kenapa demikian? Karena kalau enggak ini bisa protes. Saya tadi nilai saya tinggi kok sekarang diumumkan tidak tinggi, gitu ya. Itu kami juga minta bukti. Tadi kan sudah diminta screenshot, mana screenshotnya, mana fotonya. Hal-hal yang seperti itu insya Allah kita tidak antisipasi. Alhamdulillah ini pertanyaan ini yang riskan ini memang. Untuknya ini tadi Pak Camat kok jeli ya. Jadi ini adalah yang kami bahas. Ada dua kemungkinan. Ini nanti juga harus disepakati dengan panitia dengan desa dan harus disosialisasikan, diumumkan nanti pada saat peserta diumumkan. Bagaimana kalau ada nilai sama itu di beberapa kabupaten, ya, itu ada ketentuan begini. Kalau ada nilai sama, itu akan dilihat background pendidikannya. Kalau misalnya nilai sama tapi satunya S1 misalnya, atau sama-sama S1 mungkin universitasnya, akreditasi universitasnya itu dikasih nilai tambah. Kalau mungkin satunya S1 satunya SMA S1 dikasih nilai tambah. Yang kedua mungkin pengalamannya dikasih nilai tambah. Itu alternatif pertama. Alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau drop diulang lagi. Tapi ini juga resiko. Diulang lagi, nyata guys. Dan diulang lagi, ini juga monggo kesepakatan disepakati. Apakah diulang lagi dengan soal yang sama atau dengan soal yang berbeda tapi substansinya sama, ya? Substansinya sama. Jadi nanti monggo kami akan menyiapkan kesepakatan itu. Kalau memang harus diulang, berarti kami perlu menyiapkan soal lagi atau bagaimana? Itu monggo kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti bagaimana kalau terjadi mekanisme seperti itu? Kami diberita. Kalau diberita kemarin mereka meminta itu kalau terjadi drop tidak dilihat dari S1, S2 atau universitasnya, tidak juga kemudian tes lagi tidak, tapi mengajukan kalau diberita kemarin 3 nama. Jadi kita mengajukan 3 nama dengan nilai tertinggi. Jadi walaupun draw ya apa kita ajukan 3 nama dan kemudian kalau bisa Yang saya tanyakan tadi biaya. Apakah ada biaya lagi? Pembuatan soal ini. Kita itu hal yang terburuk, tapi kita tidak ingin terjadi hal yang terburuk gitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan hal terburuk itu tidak ada. Kami juga tidak ingin membebani kas desa dengan hal-hal yang kemudian nanti salah begitu ya. Kalau memang kesepakatan di MOU kita 7,5, insya Allah kalaupun harus diulang, mudah-mudahan tidak diulang lagi. Bahkan nanti kalau disepakati seperti di Blitar kemarin itu yang diajukan, jadi yang tertinggi 3 itu yang diajukan. Dari 3 yang diajukan itu kemudian camat dan tokoh masyarakat yang akan memilih dari 3 nama yang diajukan. Jadi belum tentu yang tertinggi yang akan dipilih. Tapi kan itu kebijakan masing-masing wilayah ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalaupun terjadi berarti tidak ada beban yang banyak untuk tes. Ya.